Ya, sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah berada di ruangan ini, mohon kembali dicek alat komunikasi atau handphonenya untuk segera dinonaktifkan nada deringnya demi kelancaran kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Ini lebih baik dilepasin ya. Kalau Pak Jokowi sih, kalau dia tidak pasti dibuka sih Mbak. Cuma nggak tahu kalau kita ya. Sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah berada di ruangan ini, kami persilakan untuk bisa menempati kursi-kursi yang telah kami tentukan, yang telah kami siapkan berdasarkan jabatan yang kami undang untuk segera menempati tempat yang telah kami siapkan. Terima kasih. Pada Bapak Ibu yang sudah berada di ruangan, mohon tetap dijaga protokol kesehatan. Kami mohon tetap menjaga jarak dan tidak berkerumun. Dan selanjutnya kepada Bapak Ibu yang sudah berada di ruangan ini, kami mohon untuk segera menempati tempat yang telah ditentukan, karena sesaat lagi kita akan memulai untuk rangkaian kegiatan kita hari ini. Ya, kami persilakan Bapak untuk bisa menempati tempat yang telah ditentukan. Ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
dari tamu undangan maupun dari rekan-rekan media, kami mohon untuk tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga jarak, dan tidak berkerumun, karena untuk kegiatan ini sangat ketat akan protokol kesehatan. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk tetap menerapkan hal tersebut. Terima kasih. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang kami hormati PLT Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang kami hormati Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini bertepat di ruang sidang utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di hari Selasa di tanggal 2 bulan Maret di tahun 2021 dalam rangkaian kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta penyerahan akses data pemilih untuk program vaksinasi nasional. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demi kelancaran dan keberkahan rangkaian kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Wahdi Hafizi.
Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami memandu doa menurut ajaran agama Islam. Bagi yang beragama lain, dimohon dengan hormat untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah, pemilik alam semesta, Maha pemberi karunia yang tak terhingga, kami bersyukur atas segala nikmat, anugerah dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami melaksanakan kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara KPU dengan Kementerian Kesehatan serta penyerahan akses data pemilih untuk program vaksinasi nasional. Ya Allah, dengan segala kerendahan hati, kami mohon agar Engkau terus membimbing kami sehingga pelaksanaan kegiatan hari ini dan kerjasama yang kami lakukan dapat berjalan dengan lancar, penuh dengan berkah dan ridha dari-Mu, sehingga menghasilkan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penguasa atas segala sesuatu, yang Maha Pemberi takdir kepada setiap manusia. Pelaksanaan kerjasama ini merupakan ikhtiar kami untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Oleh karenanya ya Allah, dengan ridha dan perkenan-Mu, berikanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, persatuan dan kebersamaan, sehingga bangsa Indonesia dapat melalui fase pandemi ini dengan kemenangan yang gemilang. Hilangkanlah ya Allah wabah COVID-19 dari negara kami yang tercinta Indonesia dan negara-negara di seluruh dunia. Allahumma dfa'annal bala wal waba khususan wabah COVID-19 wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khasah wa min buldanil muslimina amah. Allahumma rfa'anna bala COVID-19 anna wa anil muslimina jami'an ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin bangsa kami dan guru-guru kami, karena tiada ampunan kecuali dari Engkau. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan nota kesepahaman tentang kerjasama dalam penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Mohon berkenan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menuju meja penandatanganan. Penandatanganan nota kesepahaman tentang kerjasama dalam penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dan dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang akan langsung disampaikan oleh PLT Ketua KPU Republik Indonesia. Dan dilanjutkan dengan penyerahan
plakat dari PLT Ketua KPU Republik Indonesia kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Baik, kami mohon untuk Pak Menteri dan PLT Ketua tetap di tempat. Selanjutnya, penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Sekjen Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Sekjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia disaksikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan PLT Ketua KPU Republik Indonesia. Ini tentang pemanfaatan data pemilih pada pemilihan umum dan pemilihan gubernur, bupati, dan wakil wali kota untuk pendataan sasaran pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019. Penandatanganan perjanjian kerjasama. Dan dilanjutkan dengan penyerahan akses data pemilih untuk mendukung program nasional vaksinasi COVID-19 dari Komisi Pemilihan Umum kepada Kementerian Kesehatan secara simbolis yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan selanjutnya, penandatanganan berita acara serah terima data pemilih untuk mendukung program nasional vaksinasi COVID-19 oleh Sekjen KPU Republik Indonesia dan Sekjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita langsungkan sesi foto bersama. Kita akan mengundang untuk Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Mohon berkenan untuk bisa bersama-sama melakukan sesi foto bersama. Baik, selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan menyimak sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Namun mohon berkenan PLT Ketua KPU, Wakil Menteri Kesehatan, Sekjen KPU, dan Sekjen Kemenkes kembali ke tempat semula. Dan kepada Bapak Budi Gunadi Sadikin dengan segala hormat, disilahkan. Yang saya hormati Bapak PLT Ketua KPU Republik Indonesia, serta rekan-rekan anggota, Pak Sekjen, Pak Wamen, Bapak Ibu sekalian, pejabat-pejabat dari KPU dan Kementerian Kesehatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saya pernah bergerak di industri perbankan yang memang terkenal karena database-nya paling lengkap, paling rahasia, dan paling dijaga dengan ketat. Pada saat saya buka rekening pertama kali, rekening tabungan, saya ditanya nama, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kemudian habis itu saya mau apply kartu kredit, ditanya lagi nama, alamat, tanggal lahir. Kemudian saya mau pinjam KPR, ditanya lagi nama, alamat, tanggal lahir. Dalam hati saya suka bingung, ini sebagai direktur bank, kenapa kalau setiap produk-produk perbankan yang berbeda ditanya terus nama, alamat, tanggal lahir? Bukannya mereka udah tahu saya itu siapa? Saya baru sadar bahwa ternyata di perbankan setiap produk, setiap divisi memiliki database yang berbeda-beda. Jadi mereka masih mereplikasi nama saya itu di semua sistem database produk perbankan. Jadi di data tabungan ada nama, alamat, tanggal lahir, di produk giro ada nama, alamat, tanggal lahir, di kartu kredit ada, di pinjaman KPR ada, pinjaman mobil juga ada. Saya berdoa insya Allah datanya konsisten. Namanya Budi Gunadi Sadikin, bukan Budi Gunawan Sadikin, karena saya sering sekali diambil Budi Gunawan Sadikin. Ya.
Jadi kita bisa membayangkan itu adalah isu pertama di database. Karena semua institusi pengen punya database sendiri-sendiri dan selalu merasa database-nya paling benar. Jadi saya sudah mengalami sejak awal. Semua institusi, sampai institusi terkecil ingin memiliki database sendiri dan merasa database-nya paling benar. Jadi waktu saya di Kementerian Kesehatan, saya bilang, saya nggak mau lagi mengulangi kesalahan saya. Yang kita pegang adalah database kesehatan. Pak PLT Ketua KPU pernah sakit apa aja, golongan darahnya apa, gitu ya, pernah disuntik apa aja, pernah ke lab dicek apa. Nah itu tugasnya kita. Tapi kalau nama, alamat, tanggal lahir, domisili ya kalau bisa jangan di kita. Ya. Isunya sekarang adalah bagaimana kita memastikan nama, alamat, tanggal lahir dan segala macam informasi yang tidak ada di Kementerian Kesehatan adalah data yang benar dan data yang terkini. Karena nama, alamat, tanggal lahir ada di perbankan, ada di data pajak, ada di data KPK, ada data di KPU, ada di Dukcapil, dan ada mungkin di 100 lebih kementerian lembaga. Saya suka bercanda bilang ke Bapak Presiden, kalau saya jadi dirut bank dulu, itu nggak boleh setiap manajer pengen punya database sendiri. Saya bilang nggak boleh. Kepala divisi pengen punya database sendiri, sama saya di ujung-ujung udah saya larang. Semua direktur punya database sendiri, nggak boleh. Harusnya sama juga sama Bapak. Jangan setiap kementerian lembaga punya database sendiri, nanti Bapak pusing. Karena Bapak akan punya berapa ratus database yang isinya nama, alamat, tanggal lahir itu kan artinya. Nah itu yang problem pertama itu yang buat saya pengalaman. Jadi saya nggak ingin Kementerian Kesehatan mereplikasi atau menduplikasi data yang sudah merupakan tupoksi atau kekuatan di tempat lain. Cuma kita mesti memastikan bahwa datanya itu benar dan terkini. Jadi kalau saya bilang semua data demografi ambil NIK saja. Nama, alamat, tanggal lahir dan lain sebagainya nggak usah diambil. Biar kita secara online tanda tangan seperti ini bisa punya akses. Data itu paling banyak ada di Kemendagri Dukcapil. Cuma ada 2 catatan terkait data Dukcapil ini yang saya lihat. Satu adalah data domisili yang kita alami pada saat vaksinasi. Satu adalah data eksistensi dia. Masih ada apa sudah wafat. Itu yang Dukcapil ternyata memang bukan yang paling lengkap. Ya. Tapi data NIK ada dia. Oleh karena itu kita perlu rekonsiliasi data domisili ini. Kemarin kita vaksinasi sempat ribut. Karena nih orang Jakarta jatahnya dikasih ke Jakarta. Ternyata kita baru sadar banyak orang Bekasi yang kerja di Jakarta itu masih dekat. Banyak orang Bandung yang kerja di Jakarta. Banyak orang Jogja yang kerja di Jakarta. Jadi jatahnya dikasih ke Jogja, begitu mau disuntik mereka ngomel. Karena tinggalnya di Jakarta kok suruh pulang ke Jogja naik pesawat bayar tiket mahal. Itu adalah contoh problem pertama tadi karena data tidak update. Jadi itu sebabnya kita harapkan teman-teman di Kementerian Kesehatan bisa tidak usah menyentuh data yang bukan topiknya kita, tinggal ngecek ke institusi lain yang punya, tapi dipastikan beberapa institusi supaya kita bisa dapat data yang terkini. Itu yang pertama Pak, problem dengan data. Yang kedua problem dengan data Pak, ada data itu sifatnya dinamis. Kalau di kesehatan lumayan lah Pak, mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali. Karena setiap kali kita ke dokter, ke rumah sakit terupdate. Kalau di perbankan itu Pak, sehari bisa 3 kali sama 5 kali. Tiba-tiba, oh ada kartu kredit gesek. Oh tiba-tiba istri minta ditransfer, anak minta beli pulsa. Mungkin ada lagi apa istri kedua minta apa gitu kan. Jadi kita mesti transaksinya banyak gitu Pak. Kadang-kadang di perbankan itu dinamikanya sehari bisa 3 kali sampai 5 kali datanya mesti diupdate. Ya. Enggak semua begitu. Tapi yang penting adalah bagaimana proses update data ini, karena database-nya tersebar di 100 database yang berbeda, bisa juga disamakan, direkonsiliasikan. Nah ini yang saya terjadi juga, kita mesti berpikir, saya bilang di Kementerian Kesehatan, bagaimana kita bisa mengantisipasi kalau ada perubahan dinamis dari database yang di luar kita, selain yang diri kita sendiri. Ya saya bayangkan, saya bicara sama Ibu Ani,
Pak Budi, saya mau lihat semua data vaksinasi ditaruh Kementerian Keuangan, saya juga bisa belajar database-nya. Bu, database vaksinasi Ibu mau lihat perubahan dia pakai konsumsi obatnya apa aja. Itu kan berubah terus, Ibu ambil, tapi kan kemudiannya tidak akan terima update-nya. Karena yang update kan di tempatnya BPJS dan di tempatnya kita. Saya juga sama bilang ke teman-teman Kementerian Kesehatan. Data yang paling update perubahannya di BPJS. Karena setiap kali dia ke rumah sakit sama ini terupdate. Ya nggak usah kita ambil, yang penting kita tanda tangan MOU dengan BPJS, kalau ada update kita bisa akses. Dan kita sebagai kementerian lembaga agar kita bisa manage egonya kita, harusnya bisa. Itu sama juga seperti data KPU. KPU itu beruntung sekali karena memang dekat-dekat pemilu pasti disuruh update. Ya, terutama eksistensi, dia masih ada atau sudah wafat. Ya, kedua, domisilinya benar nggak dengan tempat tinggalnya. Itu adalah dua kata kunci di mana data-data demografis itu terupdate dan seharusnya kita Kementerian Kesehatan nggak usah manage itu. Karena bukan tupoksi kita bukan juga yang paling update, yang penting kita tanda tangan sama Pak Ketua, anytime kita butuh bisa akses, sehingga kita bisa tarik. Karena kita juga sudah tanda tangan dengan Dukcapil, kita tarik, tapi kita tahu datanya nggak selengkap atau sekini yang Bapak, terkait dengan dinamika perubahan database tadi. Nah, dua isu itu kami bekerja keras untuk bisa mengatasi, Pak, dan itu hanya bisa terjadi kalau ada kerjasama. Indonesia itu katanya gotong royong, tapi kenyataannya susah sekali kerjasama. Karena masing-masing merasa yang paling pintar, paling hebat, tapi kan nggak ada lah. Ya, kita kerjasama aja. Kalau data ini ya ke Depdagri, datanya kurang lengkap ya datang ke KPU. Data keuangannya butuh datang ke Kementerian Sosial atau Kementerian Keuangan, sehingga kita hanya konsentrasi ke data yang kita kelola, yaitu data kesehatan masyarakat. Dengan demikian, mudah-mudahan database kita lebih bagus dan kita akan terbukti bagus kalau semua orang termasuk anggota-anggota KPU kalau mau lihat kesehatan kebugaran mereka, enggak usah lihat data Garmin atau data Apple atau data apa, tapi lihat datanya di Kementerian Kesehatan. Dan malah kita udah bisa kasih tahu, Bapak Ibu, kalau berat Bapak naik terus kayak begini, mendingan either Bapak rally atau kurangin makan, kalau enggak Bapak kena diabetes atau hipertensi. Nah, itu adalah wewenang kita untuk bisa melakukan seperti itu. Sehingga teman-teman bukan hanya di KPU tapi seluruh Indonesia bisa merasakan bahwa Kementerian Kesehatan benar-benar memberikan layanan kesehatan berbasis data. Terima kasih Bapak, teman-teman dari KPU, mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti jejak Bapak untuk membuka sebagian database kami kalau misalnya Bapak yang ada yang dibutuhkan, sehingga integrasi database di Indonesia bisa terjadi karena ini sangat penting untuk perkembangan bangsa negara kita ke depannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Bapak Ilham Saputra. Dengan segala hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia beserta Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan juga Sekjen beserta rombongan. Yang terhormat anggota KPU hadir, Pak Pramono, Bu Evi, Pak Arief dan juga Pak Firian dan Beli Raka Sandi, dan juga ada di sini Pak Sekjen dan Deputi serta beberapa kepala biro, Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita ikhtiarkan bersama ini mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama-tama saya ingin mengucapkan Bapak Ibu sekalian terima kasih kepada Kementerian Kesehatan sudah memberikan kepercayaan yang begitu luar biasa kepada kami sebagai institusi penyelenggara pemilu. Sebetulnya kalau kita kaitkan dengan peer-to-peer kerja Kementerian Kesehatan dengan KPU tentu agak sedikit tidak ada korelasi. Tetapi kalau kita bicara data terkait dengan vaksinasi nasional, tentu KPU dengan senang hati akan memberikan data ini dengan baik, dengan data yang akurat dan juga data yang komprehensif. Kenapa komprehensif? Pertama saya ingin menyampaikan bahwa pilkada kita yang diatur dalam undang-undang pilkada itu secara berurutan Pak.
Jadi kita update 2017, 2018, kemudian ada pemilu lagi 2019 yang melibatkan seluruh Indonesia. Kalau di 2017 mungkin daerahnya terbatas, kemudian hanya sekitar 100 beberapa daerah, kemudian juga 2018 juga demikian. Kemudian ada 2019 yang melibatkan seluruh daerah karena ini adalah pemilu nasional. Dan terakhir 2020 pilkada kita yang juga mungkin yang terbanyak, ada 270 daerah yang kita update terus datanya. Lalu yang kedua, dalam Undang-Undang 7 2017 kita diamanatkan untuk melakukan pendataan yang berkelanjutan, Pak Menteri Kesehatan. Jadi datanya terus kita update walaupun tanpa ada tahapan. Nah, jadi kita buat per semester laporan data dari kabupaten kota via provinsi kemudian dilaporkan kepada KPU RI. Jadi prinsipnya data kita itu berbasis faktualitas, ya, dan sudah digunakan secara menyeluruh pada pemilu 2019 dan terakhir pada pilkada 2020. Kemudian yang kedua, data pemilih kita ini sejak tahun 2019 juga ingin digunakan oleh beberapa instansi. Jadi Kementerian Kesehatan ini juga bukan yang pertama kali mungkin yang meminta atau kemudian ingin menggunakan data dari KPU RI. Tetapi kemudian kita masih mempertimbangkan untuk data Pilkades dan juga data Bansos. Nah, ini kita masih perlu pertimbangkan untuk kemudian kita karena belum ada secara real juga sebetulnya kepada kita bagaimana meminta secara resmi kepada kita terhadap data-data tersebut. Nah, kemudian juga data pemilih ini dihasilkan atas proses bersama Bapak Ibu sekalian. Jadi ada DP4, kemudian DP4 ini harus kita muktahirkan, petugas kami di lapangan datang door to door ke rumah-rumah untuk memastikan data ini akurat. Ya, dari DP4 itu diberikan oleh Dukcapil kepada kita, kemudian kita juga diawasi oleh partai politik. Partai politik kita berikan akses demikian rupa agar kemudian bisa memberikan usulan-usulan, masukan-masukan kepada kita terhadap data kita, dan juga ada Bawaslu yang mengawasi dan memberikan rekomendasi-rekomendasi agar data kita ini lebih akurat. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan, dalam hal ini kepada Menteri Kesehatan dan jajaran yang telah mempercayakan kami untuk membantu program nasional, vaksinasi nasional yang sudah berjalan, dan semoga vaksinasi nasional ini bisa diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya, tentu sekali lagi kita ingin juga membantu menyukseskan vaksinasi nasional. Dan bagi instansi-instansi negara atau instansi-instansi yang ingin membutuhkan data kita, tentu silakan. Kami juga siap membantu jika diperlukan untuk menyukseskan program-program nasional yang lainnya. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dan seluruh rangkaian kegiatan